Langit sore di desa Rantau Paku tampak seperti bara yang meredup. Cahaya jingga menyelinap di antara batang-batang pohon karamunting yang tumbuh rapat di pinggir hutan. Pak Giman, lelaki berusia 60-an dengan kulit legam dan tangan berurat, menurunkan kapaknya dari bahu. Ia mengusap keringat di leher, lalu memandang ke arah pohon tua di tengah hamparan semak, pohon karamunting terbesar di antara semuanya. Sudah mirip tangan raksasa, gumamnya pelan. Pohon itu menjulang tinggi, kulit batangnya kehitaman, akar-akarnya menembus tanah seperti ular yang sedang tidur. Warga desa menyebutnya Karamunting Ibu, karena dipercaya tempat bersemayamnya penjaga hutan. Tak ada yang berani menebangnya. Bahkan anak-anak pun dilarang bermain terlalu dekat. Tapi bagi Pak Giman, itu cuma cerita lama yang dibuat orang-orang tua untuk menakut-nakuti generasi muda. Dari pondok kayu kecil di tepi ladang, suara seorang anak perempuan memanggil. "Kakek, sudah malam, ayo pulang." Suaranya bening, lembut. Sari, cucunya yang baru berumur 9 tahun, berdiri di depan pondok dengan membawa lentera minyak. Pak Giman tersenyum tipis. "Iya, Sari. Sebentar lagi." Sebelum pulang, ia menatap sekali lagi ke arah pohon karamunting. Entah kenapa, angin sore terasa lebih dingin dari biasanya. Daun-daunnya bergetar tanpa suara, seperti sedang berbisik. Malam di desa datang cepat. Lampu minyak bergoyang di antara bayangan dinding bambu rumah Pak Giman. Sari sudah tertidur di tikar pandan, sementara Pak Giman duduk di depan tungku, menambal gagang kapaknya yang retak. Di luar, suara jangkrik dan burung malam bersahutan. Tapi di antara semua bunyi itu, perlahan muncul sesuatu yang lain. Sebuah suara, lembut dan jauh. Seperti nyanyian perempuan dari arah hutan. Pak Giman menegakkan tubuhnya. Nyanyian itu lirih, bergetar seperti dihembus angin. Bunga karamunting, mekar di tepi kali, darah yang mengalir, takkan berhenti lagi. Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia berusaha mengabaikan, mengira itu cuma hayalan atau suara dari desa sebelah. Tapi anjing di halaman tiba-tiba menggonggong liar ke arah hutan. "Guk! Guk! Guk!" Pak Giman keluar dengan lentera. Angin malam berhembus lembab, membawa aroma bunga karamunting yang tajam, manis tapi menyesakkan dada. Ia menyorotkan cahaya ke arah pepohonan, dan jantungnya berdegup cepat. Di kejauhan, di antara kabut tipis, terlihat bayangan seorang perempuan berdiri di bawah pohon karamunting tua. Rambutnya panjang, terurai menutupi wajah. Ia tidak bergerak, hanya berdiri menghadap ke arah rumah. "Siapa itu?" suara Pak Giman serak. Perempuan itu tak menjawab. Lentera di tangan Pak Giman bergetar, nyalanya menurun seolah tertiup napas dingin dari arah hutan. Saat ia berkedip sekali saja, bayangan itu sudah lenyap. Angin berhenti. Hening total. Pak Giman menelan ludah, lalu bergegas masuk dan menutup pintu rapat-rapat. Tapi dari kejauhan, suara nyanyian itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, dan di sela-selanya, terdengar suara tawa kecil seorang anak perempuan. Keesokan paginya, Sari yang bermain di ladang menjerit memanggil kakeknya. Pak Giman berlari menghampiri, dan matanya membelalak. Di batang pohon karamunting tua itu, terdapat bercak darah segar mengalir turun perlahan, seperti getah yang masih hidup. "Kakek," bisik Sari dengan suara gemetar. Pohon itu menangis. Sejak pagi, kabut tak kunjung mengangkat dari lereng hutan karamunting. Matahari hanya tampak sebagai bayangan pucat di balik awan, seperti sedang bersembunyi dari sesuatu. Pak Giman duduk di beranda, menatap kapaknya yang bersandar di dinding. Sejak menemukan bercak darah di batang pohon semalam, pikirannya tak tenang. Mungkin binatang, gumamnya mencoba menenangkan diri. Atau getah yang warnanya aneh. Tapi Sari terus berkata lain. "Aku lihat sendiri, Kek. Darahnya masih mengalir waktu aku datang. Jangan omong sembarangan. Hutan itu sudah tua, banyak hal aneh di sana," balas Pak Giman pelan.
Namun dalam hati, ia tahu. Getah tidak pernah berbau seperti itu, anyir, seperti darah manusia. Siang menjelang, suara kentongan dari balai desa terdengar. Pak Lasep, kepala adat, memanggil warga berkumpul. Di bawah pohon besar di tengah desa, mereka berdiri melingkar, wajah-wajah tua dan cemas. Pak Lasep memulai dengan nada berat. Tadi pagi, orang-orang ladang sebelah melapor. 2 kambing mereka hilang. Ditemukan cuma sisa tulang di tepi hutan. Seolah disedot habis darahnya. Suara gemuruh kecil terdengar dari kerumunan. Seseorang berbisik, "Dulu juga begitu waktu pohon karamunting terakhir ditebang." Pak Lasep menatap Pak Giman tajam. "Aku dengar semalam kau kerja sampai lewat maghrib, men. Kau tak ke arah pohon ibu, kan?" Pak Giman menelan ludah, lalu menunduk. "Aku cuma lihat-lihat dari jauh. Tidak macam-macam." Pak Lasep menghela napas panjang. "Kau tahu larangannya. Pohon itu bukan milik kita. Itu tempat roh hutan bersemayam. Kalau dia terusik, desa ini akan kena bala." Sore itu, Pak Giman kembali ke ladangnya sendirian. Ia ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Kabut belum juga sirna. Pohon karamunting tua berdiri diam di tengah lembah kecil, tampak lebih gelap dari biasanya. Burung-burung enggan hinggap di dahan. Ia mendekat perlahan. Batang pohonnya terasa lembab. Ia menyentuh permukaannya dengan ujung jari, dan jantungnya berdegup keras. Bekas darah yang kemarin sudah mengering, tapi kini muncul luka baru, seperti goresan kapak. Dan di sekitar bekas luka itu, terbentuk pola aneh, melingkar seperti huruf kuno yang tak ia pahami. Akar-akar kecil di bawahnya seakan bergerak pelan, menelusup ke tanah seperti sedang mencari sesuatu. "Siapa yang berani main-main begini?" gumamnya, mundur setapak. Angin tiba-tiba berhenti. Daun karamunting bergemerisik, tapi tak ada hembusan. Dari selebatang, muncul tetesan cairan merah lagi, kali ini lebih kental, menetes perlahan ke tanah. Pak Giman memutuskan menebangnya. Ia tak mau desa panik karena cerita hantu. Ia mengangkat kapaknya tinggi-tinggi dan menghantam batang pohon dengan sekuat tenaga. Trak! Suara kapak bergema aneh, bukan seperti kayu, melainkan seperti memukul sesuatu yang hidup. Dari bekas tebasan pertama, keluar semburan cairan hitam yang berbau busuk, menampar wajahnya. Pak Giman terhuyung mundur, terbatuk keras, matanya berair. Tiba-tiba, dari arah hutan terdengar nyanyian perempuan, sama seperti malam sebelumnya. Hanya kali ini suaranya lebih jelas, lebih dekat. "Bunga karamunting, darahmu kembali." Suara itu berputar-putar di udara, menggema dari segala arah. Pak Giman berlari pulang dengan napas tersengal, kapaknya terjatuh di tanah berlumpur. Ia tak menoleh lagi, meski suara nyanyian itu berubah menjadi ratapan panjang yang menusuk telinga. Malamnya, ia menggigil demam. Sari menemaninya sambil menatap wajah sang kakek yang pucat. Di punggungnya, muncul luka besar seperti bekas cakar, basah dan berdenyut. Setiap kali ia tertidur, bibirnya bergetar seperti mengigau. Akar yang hidup. Sari mencoba membersihkan lukanya, tapi darah itu terus keluar pelan-pelan. Bukan merah biasa, melainkan kehitaman, dan dari dalamnya muncul urat halus seperti akar tanaman. Dari luar jendela, terdengar suara lembut berbisik. Yang menebang, harus menunggu. Lentera di kamar bergoyang, lalu padam. Dan dari kegelapan, samar-samar terdengar suara tawa anak kecil, bersahut dengan nyanyian yang kini tak lagi jauh, melainkan tepat di belakang rumah. Sudah 3 hari Pak Giman terbaring lemah. Tubuhnya panas dingin, dan luka di punggungnya belum juga kering. Setiap kali malam tiba, urat-urat di kulitnya berdenyut seperti akar hidup yang bergerak di bawah daging. Sari menjaga kakeknya siang malam. Anak kecil itu tak berani tidur. Ia takut suara nyanyian aneh itu datang lagi. Kalau nyanyiannya muncul, tutup telinga pakai kapas,
pesan Pak Giman dengan suara parau. Kenapa, Kek? Karena kalau kau dengar sampai selesai, kau tak akan bisa berhenti menatap hutan. Sari mengangguk, meski tak benar-benar mengerti. Sejak itu, ia lebih sering duduk di beranda menatap pepohonan. Angin hutan membawa aroma karamunting yang makin tajam. Bunga yang dulu harum kini menyesakkan dada, seolah udara pun ikut busuk oleh sesuatu yang membusuk dari dalam tanah. Pagi itu, Sari menemukan sesuatu di ladang belakang rumah. Sebuah boneka jerami, kecil seukuran bayi, dengan rambut dari serabut kelapa dan lehernya terikat dengan akar karamunting kering. Di dadanya tertulis huruf S, diukir dengan arang. Boneka siapa ini? Gumam Sari pelan. Ia memungutnya, menepuk-nepuk jeraminya yang basah embun, lalu membawanya masuk. Di dalam rumah, Pak Giman masih tidur. Sari meletakkan boneka itu di pojok kamar, lalu pergi menimba air. Tapi saat ia kembali, boneka itu sudah berpindah tempat. Tadi ia taruh di pojok, sekarang duduk tegak di dekat pintu, menghadap ke arah tempat tidur Pak Giman. Sari tertegun. Siapa yang mindahin? Tak ada jawaban, hanya suara dedaunan yang bergesek di luar jendela. Malam datang cepat. Langit tampak berat dan hujan turun deras. Pak Giman menggigil, memegangi punggungnya yang nyeri. Sari duduk di sampingnya, sambil memandangi boneka jerami yang kini ia letakkan di atas lemari. Petir menyambar jauh di utara, dan untuk sesaat ruangan diterangi cahaya putih. Dalam kilatan itu, Sari melihat boneka itu menundukkan kepala pelan-pelan. Ia menjerit kecil dan berlari ke kakeknya. Kek! Boneka itu bergerak. Pak Giman memaksa membuka mata, tapi pandangannya buram. Buang saja besok pagi, jangan sentuh malam ini. Tengah malam. Hujan berhenti. Tapi suara lain menggantikan, suara langkah kaki kecil di lantai bambu. Tik, tik, tik. Sari membuka mata. Boneka itu kini duduk di ujung kakinya, rambut serabutnya basah meneteskan air hitam ketikar. Wajah jeraminya tampak retak, dan dari celah itu keluar bisikan kecil. Sari. Anak itu menahan napas, gemetar. Kakek, suaranya hampir tak terdengar. Pak Giman tak bangun. Hanya suara napas beratnya yang terputus-putus. Boneka itu perlahan menoleh ke arah dinding, dan di sana, di papan bambu, mulai muncul goresan-goresan arang hitam, membentuk kalimat. Darah sudah ditanam. Pagi menjelang, Sari tak menemukan boneka itu lagi. Tapi di bawah rumah panggung mereka, ia melihat jejak kecil basah mengarah ke hutan, dan di ujung jejak itu, menempel akar karamunting yang masih meneteskan darah. Pagi itu, langit di desa Rantau Paku tampak abu-abu pekat. Kabut turun sampai ke halaman rumah-rumah, menutupi ladang seperti kain kafan yang terbentang luas. Pak Lasep, kepala adat, berjalan pelan menuju rumah Pak Giman sambil membawa seikat daun sirih dan kendi tanah. Di dalam rumah, Sari duduk di samping kakeknya yang semakin lemah. Luka di punggungnya kini berurat, mengeras seperti kulit pohon. Setiap kali disentuh, terasa denyut halus dari dalam, seolah akar hidup tumbuh di bawah kulit itu. Pak Lasep menghela napas panjang. Aku sudah bilang, Men, pohon itu bukan milik manusia. Pak Giman memaksa bangun. Aku cuma tebang sedikit, Sep, tak sampai tumbang. Cuma luka kecil. Luka kecil di batang, luka besar di darahmu. Pak Lasep menatap tajam. Kau lupa siapa dirimu, Men. Kau keturunan Raden Salumpat, penebang pertama yang dulu membuat perjanjian dengan penjaga hutan. Sari menatap mereka bergantian. Perjanjian apa, Kek? Pak Giman terdiam. Pandangannya kosong menatap lantai bambu. Pak Lasep menjawab pelan, seolah takut kalau udara pun mendengar. Dulu, sebelum desa ini berdiri, hutan karamunting sering menelan manusia. Setiap orang yang menebang pohon akan hilang, tersesat, atau ditemukan tanpa wajah. Hingga datang seorang lelaki sakti, Raden Salumpat, leluhur kalian.
Ia menantang roh hutan itu. 3 malam ia duduk di tepi sungai, membakar damar dan membaca mantra. Di malam ketiga, roh itu datang padanya. Pak Lasep menelan ludah, suaranya menurun. Ia muncul dalam wujud perempuan bermahkota bunga karamunting, dengan mata putih seperti susu. Namanya Dewi Karamunting. Sari memeluk lututnya. Angin di luar rumah tiba-tiba berhenti. Pak Lasep melanjutkan. Raden Salumpat membuat perjanjian, hutan tidak akan menelan manusia lagi, asal setiap 50 tahun, darah keturunan pertamanya dikembalikan ke tanah. Bukan untuk dibunuh, tapi dikembalikan sebagai benih. Agar roh itu tetap tidur, dan alam tetap subur. Pak Giman memejamkan mata, wajahnya menegang. Aku pikir itu cuma dongeng, Sep. Waktu ayahku meninggal, ia juga bilang hal yang sama. Tapi aku tak percaya. Pak Lasep menggeleng. Sumpah itu nyata. Dan waktunya sudah tiba lagi, men. 50 tahun sejak persembahan terakhir. Itulah sebabnya darahmu tumbuh akar. Tiba-tiba, kendi tanah yang dibawa Pak Lasep bergetar sendiri. Tanah di bawah rumah bergetar halus, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Sari menatap dengan mata lebar, lalu menjerit kecil. Di sudut ruangan, air kendi itu meluap, berubah warna menjadi merah pekat, seperti darah. Pak Lasep cepat-cepat merapal doa. Dewi Karamunting, jangan ambil cucu ini, ambil yang sudah menebang. Tapi suara dari luar rumah menjawab. Suara perempuan yang sama, lembut namun menggema dari segala arah. Yang menebang, sudah ditanam. Sekarang, waktunya benih tumbuh. Pak Giman menggigil, matanya terbuka lebar. Dari luka di punggungnya, akar-akar kecil keluar, menjalar ke lantai. Sari menjerit, mencoba mencabutnya, tapi akar itu hidup, merambat, menelusup ke tanah di bawah rumah. Pak Lasep memukul lantai bambu dengan tongkatnya, berteriak. Dia belum siap. Jangan ambil darahnya. Namun tanah tetap bergetar, dan dari bawah rumah terdengar suara gamelan halus mengalun pelan, seperti upacara yang dimulai tanpa manusia. Sari menatap keluar jendela. Pohon karamunting tua di ladang tampak berubah warna. Daunnya kini merah kehitaman, berasap halus, dan di batangnya muncul ukiran baru yang membuat jantung anak itu berhenti sesaat. Namanya sendiri tertulis di sana, Sari. Sejak pagi buta, kabut turun tanpa henti menutupi seluruh desa Rantau Paku. Tak ada ayam berkokok, tak ada orang ke ladang. Kabut itu bukan biasa, ia kental, beraroma getir seperti daun busuk dan tanah basah yang sudah lama tak disentuh cahaya. Sari berdiri di depan jendela rumah, menatap keluar. Pohon-pohon di halaman hanya tampak seperti bayangan samar. Tapi di sela kabut itu, ia melihat sesosok perempuan berdiri jauh di ujung jalan, mengenakan kain putih panjang dan mahkota bunga ungu di kepalanya. Perempuan itu tidak bergerak. Namun setiap kali Sari mengedip, jaraknya semakin dekat. Mbak. Suara itu lembut, seolah berasal dari dalam dada Sari sendiri. Kau dengar aku, kan? Aku menunggumu. Sari mundur, memeluk dirinya sendiri. Tapi langkahnya seolah ditarik. Suara itu terus berbisik, memanggil dengan nada manja tapi dingin. Sari, benih itu sudah tumbuh. Tanah memanggilmu. Pak Giman kini sudah tak bisa bangun dari tikar. Wajahnya pucat keabu-abuan, dan akar di punggungnya menjalar sampai ke tangan. Setiap malam akar itu tumbuh panjang, menembus celah bambu, lalu menghilang ke tanah. Pak Lasep yang berjaga di sampingnya berulang kali membakar dupa dan menancapkan pisau kecil di tanah agar roh hutan tidak masuk ke rumah. Namun malam ini, dupa tidak mau menyala. Api selalu padam begitu menempel ke batang dupa, seolah udara menolak cahaya. Dia sudah diambil sebagian, gumam Pak Lasep lirih. Hanya tinggal satu yang harus kembali, cucunya. Tengah malam datang cepat. Sari terbangun karena mendengar suara gamelan halus dari luar rumah.
Nada itu sama seperti yang ia dengar dari bawah lantai malam sebelumnya. Ia menyingkap tirai, dan kabut masuk lewat celah jendela, membentuk tangan-tangan tipis yang seolah mengusap wajahnya. Suara perempuan itu kembali berbisik. "Kau tidak perlu takut, Sari, tempatmu sudah disiapkan." Sari menatap ke arah luar, dan kabut itu perlahan membentuk jalan setapak bercahaya lembut menuju arah hutan. Di kejauhan, tampak kelip-kelip seperti lentera bergerak di antara pepohonan, menuntunnya. Sari membuka pintu tanpa sadar. Udara di luar dingin, menusuk, tapi langkahnya ringan. Ia berjalan di jalan kabut itu, diiringi suara gamelan yang makin jelas, disertai suara tawa anak-anak kecil di antara pepohonan. Di dalam hutan, kabut berputar seperti pusaran air. Di tengahnya berdiri pohon karamonting besar, daunnya kini merah tua. Dari batangnya mengalir cairan hitam yang berdenyut seperti darah. Sari berhenti di bawahnya. Tiba-tiba akar dari tanah melingkar di kakinya. Ia menjerit, tapi tak bisa bergerak. Suara gamelan berhenti seketika, digantikan suara nafas berat perempuan di dekat telinganya. "Kau cantik sekali, seperti ibumu dulu," bisik suara itu. "Kau tahu kenapa ia mati muda?" Sari membeku. Ibumu menolak panggilan ini. Tapi darahnya tetap dibutuhkan. Dari kabut muncul Dewi Karamunting, dengan wajah pucat dan mata putih bersinar. Tangannya halus, namun dingin seperti batu sungai. Ia mengusap kepala Sari, lalu menunjuk ke dada gadis itu. "Benihmu sudah siap tumbuh. Tinggal satu tarikan napas, dan kau akan menyatu dengan tanah leluhurmu." Tiba-tiba dari belakang terdengar teriakan Pak Lasep, membawa pisau adat berukir bunga karamunting. "Lepaskan dia. Kau sudah cukup mengambil darah keluarga ini." Dewi Karamunting menatapnya tanpa emosi. "Sumpah ini dibuat oleh darah mereka sendiri. Aku hanya penjaga, bukan pemburu." Ia menoleh pada Sari lagi, menyentuh pipinya. "Namun jika benih menolak tanah, hutan akan menelan seluruh desa." Tanah mulai bergetar. Pohon-pohon di sekitar mereka tumbang satu persatu, tapi akarnya justru menembus ke langit, membalik dunia seolah bumi dan langit bertukar tempat. Sari menjerit, tapi suaranya lenyap dalam kabut tebal. Pak Lasep menancapkan pisau ke tanah dan berteriak mantra kuno. "Sumpah Raden Salumpat kutarik kembali. Tanah, kembalikan anak ini." Pisau itu bergetar, lalu terlepas sendiri, melayang ke udara dan menancap di dada Pak Lasep. Suara gamelan berhenti. Dewi Karamunting perlahan menghilang bersama kabut, meninggalkan hanya suara lembutnya yang bergema di antara pepohonan. Tak ada yang bisa membatalkan perjanjian darah. Ketika fajar datang, Sari ditemukan tergeletak di tepi sungai dengan mahkota bunga karamunting di kepala. Tangannya penuh tanah, matanya terbuka, tapi bibirnya tersenyum halus, seperti seseorang yang baru saja menepati janji yang sangat lama tertunda. Sejak pagi, desa Rantau Paku seperti kehilangan warna. Langit tidak biru, matahari tampak buram seperti mata orang mati. Semua tanaman di ladang mendadak tumbuh cepat, tapi batangnya menghitam dan berurat seperti daging manusia. Pak Giman masih terbaring di tikar, namun kini tubuhnya sudah menyatu dengan lantai. Dari punggungnya menjalar akar-akar besar yang menembus bambu dan menjalar keluar rumah. Suara retakan kayu terdengar pelan, seperti rumah itu bernapas. "Sari," suara Pak Giman lirih. "Kau di mana, Nak?" Tak ada jawaban. Hanya hembusan angin lembab membawa aroma tanah dan darah. Di luar rumah, orang-orang desa berlarian. Seekor ayam berkokok tanpa kepala, menabrak pagar dan ambruk. Air sumur berubah jadi merah gelap, dan di bawah permukaannya terlihat bayangan wajah-wajah yang menatap dari dalam. Seorang warga berteriak. Hutan bergerak. Pohon-pohon maju ke arah desa. Dari kejauhan, terlihat hutan karamunting benar-benar berjalan. Batang-batang pohon bergetar, akar-akarnya seperti kaki yang menyeret diri dari tanah. Suara daun bukan lagi gemerisik, tapi bisikan ratusan suara manusia,
berulang-ulang menyebut satu nama. Sari, Sari, Sari. Di tepi hutan, Sari membuka mata. Ia tidak tahu sudah berapa lama tertidur. Tubuhnya terasa ringan, tapi ketika ia menatap tangannya, kulitnya berubah menjadi keabuan dengan serat-serat halus seperti kayu. Bunga karamunting di kepalanya kini menempel pada kulit, menyatu seperti tumbuh dari dagingnya sendiri. Di hadapannya berdiri Dewi Karamunting, tidak lagi samar, tapi jelas dan utuh. Kulitnya pucat, rambutnya hitam panjang sampai tanah, dan di matanya berputar pusaran air yang menunjukkan masa lalu dan masa depan sekaligus. Kau sudah menjadi bagian dari hutan, Sari, ucapnya tenang. Kini darahmu akan memulihkan apa yang telah dilukai oleh keturunanmu. Sari menggeleng. Aku tidak ingin menjadi kau. Dewi tersenyum samar. Kau tidak bisa memilih. Pohon hanya tumbuh di tempat benihnya jatuh. Sari berlari menembus kabut, tapi setiap langkahnya justru membuat hutan menelan dirinya lebih dalam. Pohon-pohon bergerak, ranting-ranting seperti tangan menahan tubuhnya. Dari batang-batang pohon itu muncul wajah-wajah manusia, wajah para leluhurnya, menangis dan berbisik. Tolong kami, Sari, tanah ini haus. Tiba-tiba, tanah di bawahnya bergetar kuat. Akar-akar besar muncul, melingkar, dan di tengah pusaran itu muncul sebuah sosok raksasa dari lumpur, separuh manusia, separuh pohon, dengan wajah mirip Pak Giman. Darah mengalir dari matanya seperti getah panas. Anakku, suara itu berat, serak, lepaskan aku dari sumpah ini. Sari menjerit, menutup telinga. Aku tidak bisa. Tapi Dewi Karamunting muncul di belakangnya, memeluknya dari belakang, suaranya lembut namun menusuk. Kau bisa, jika kau mau menggantikannya. Langit mendadak gelap total. Petir menyambar tanpa suara. Dari langit turun hujan akar, tali-tali hidup yang menembus atap rumah, melilit orang-orang desa satu persatu. Teriakan menggema ke seluruh penjuru rantau paku. Beberapa orang diseret ke tanah dan hilang dalam lubang-lubang basah, meninggalkan jejak darah seperti garis di tanah. Anak-anak menangis di pelukan ibu mereka, namun suara tangisan itu berubah menjadi bisikan yang sama. Kembalikan benihnya, kembalikan Sari. Di tengah kekacauan itu, Pak Lasep, yang masih hidup namun luka parah, menyeret tubuhnya keluar rumah. Ia melihat hutan bergerak mendekat seperti gelombang hitam. Dengan sisa tenaganya, ia mengangkat tongkat adat yang kini bersinar samar. Dewi Karamunting, jika darah harus dibayar, biarlah darahku yang terakhir. Suara Dewi menjawab dari segala arah. Sumpah tidak bisa diganti. Ia harus diteruskan. Karena darah hanya bisa menebus darah. Pak Lasep menusukkan tongkat itu ke dadanya sendiri. Tanah bergetar keras, lalu retak membentuk celah besar menuju hutan. Cahaya hijau tua menyembur ke langit, menelan kabut. Sari terlempar jauh, tubuhnya terbanting di tanah. Ketika ia menatap ke arah hutan, pohon-pohon berhenti bergerak. Namun dari batang utama pohon karamunting, muncul siluet dirinya sendiri, berdiri diam, tapi tersenyum. Kau telah menjadi penjaga yang baru, Sari. Bisik Dewi dari dalam pikirannya. Kini, hutan punya wajah manusia lagi. Fajar menyingsing, tapi sinarnya tak menembus pepohonan. Orang-orang desa yang selamat menatap ke arah hutan yang kini mendekat sampai ke pinggir pemukiman. Dan di antara dedaunan ungu karamunting yang bermekaran, terdengar bisikan lembut seorang gadis muda. Jangan tebang pohon ini, darahku masih di sini. Desa Rantau Paku kini seperti desa mati. Tak ada suara ayam, tak ada anak berlari di jalan, tak ada asap dapur. Yang ada hanya hembusan angin dari arah hutan, membawa aroma bunga karamunting yang busuk dan manis pada saat bersamaan. Dari celah tanah, suara-suara kecil mulai terdengar, lirih, seperti orang berbisik di bawah bumi. Mula-mula hanya bisikan tak jelas, tapi lama-kelamaan terdengar seperti nama-nama penduduk desa. Lasep, Giman, Sari.
Mereka yang mendengar suara itu tidak bisa tidur. Beberapa warga mulai berjalan keluar rumah di tengah malam, tanpa sadar. Keesokan harinya mereka hilang, meninggalkan bekas telapak kaki dari tanah basah yang mengarah ke hutan. Di rumah yang separuh roboh, Pak Giman masih hidup, tapi nyaris tak seperti manusia lagi. Tubuhnya kini penuh lumut dan akar. Matanya terbuka, tapi kosong, menatap langit-langit. Dari mulutnya keluar bisikan lirih yang sama. Sari sudah jadi tanah. Sari sudah jadi hutan. Sari, atau sesuatu yang menyerupai dirinya, kini sering terlihat di tepi hutan. Warga yang berani keluar bersumpah melihat sosoknya berdiri di antara kabut, mengenakan kain putih dan mahkota karamunting. Kadang ia tersenyum, kadang menangis. Tapi ketika didekati, tubuhnya berubah menjadi seikat daun basah, lalu hilang tertiup angin. Suatu malam, Bu Raminah, seorang perempuan tua, mendengar suara dari dalam sumur. Suara itu halus, lembut seperti suara anaknya yang telah lama meninggal. "Mak, sini, airnya jernih sekali." Tanpa ragu, Bu Raminah menurunkan tubuhnya ke dalam sumur. Tetangga yang mendengar percikan air datang membantu, tapi yang mereka temukan hanyalah kulit tipis yang mengapung, seperti kulit yang dikupas dari tubuh manusia. Sejak malam itu, sumur-sumur di desa tak lagi mengeluarkan air, hanya lumpur yang berdenyut pelan, seperti jantung yang masih hidup. Di tengah hutan, Sari mulai sadar. Ia duduk di bawah pohon karamunting, tubuhnya kini pucat dan berurat seperti batang pohon muda. Di sekitarnya, tanah bergelombang, seperti bernapas. Ia bisa mendengar segala sesuatu di bawah tanah. Suara akar yang tumbuh, serangga yang berlari, bahkan denyut darah manusia yang melangkah di atasnya. "Apa ini yang kau mau dariku?" tanyanya pada udara. "Aku ingin hidup, bukan menjadi penjaga." Suara Dewi Karamunting menjawab dari balik kabut. "Hidup dan menjaga adalah hal yang sama, Sari. Kau akan hidup selama akarmu menembus tanah ini. Tapi tak seorang pun boleh meninggalkan hutan." Sari memejamkan mata, dan tiba-tiba ia bisa melihat desa dari bawah tanah. Ia melihat rumah-rumah, orang-orang tidur, dan di bawah tiap rumah ada wajah-wajah leluhur mereka, menatap dari bawah lapisan tanah, menunggu giliran untuk naik. Malam berikutnya, tanah di tengah desa pecah. Dari celah itu muncul akar besar yang mengangkat tubuh-tubuh manusia seperti boneka. Mereka berjalan tanpa arah, dengan kulit pucat dan mata kosong, mengulang satu kalimat yang sama. "Tanah lapar, tanah lapar." Mereka yang mencoba melawan, mendapati tubuhnya diseret oleh akar ke dalam bumi. Satu persatu penduduk desa lenyap, menyisakan pakaian mereka di tanah yang basah. Sementara itu, dari arah hutan, terdengar nyanyian lembut. Bunga karamunting tumbuh di tanah yang berdarah. Darah yang tumpah tak akan sia-sia. Karena di setiap akar yang tumbuh, ada jiwa yang tak sempat pulang. Nyanyian itu berasal dari Sari. Namun kini suaranya bukan lagi milik manusia, ia terdengar seperti angin yang bergetar di antara batang-batang pohon. Dan pada malam ketujuh setelah kebangkitan hutan, batas terakhir pun lenyap. Rumah-rumah mulai ditelan akar, jalan berubah menjadi sungai lumpur, dan seluruh desa Rantau Paku perlahan ditelan bumi. Di atasnya, hanya tinggal hamparan hutan karamunting yang mekar dengan warna ungu gelap. Dan di tengahnya, sebuah wajah perempuan muncul samar di batang pohon terbesar, tersenyum tenang. "Aku penjaga yang baru," bisiknya. "Dan darahku sudah jadi tanah." 25 tahun telah berlalu sejak desa Rantau Paku dinyatakan hilang. Dalam peta resmi, nama desa itu sudah dihapus. Hanya ada tanda kecil bertuliskan, bekas lokasi longsor 2000 meter. Tak ada yang berani menelusurinya lagi, kecuali Dimas, seorang pemandu muda dari kota kecil di Sumatera Selatan. Ia tak percaya pada cerita hantu atau kutukan. Baginya, semua bisa dijelaskan oleh alam. Namun ketika sekelompok peneliti geologi meminta bantuannya menuju daerah itu, Dimas menerima, dan tanpa sadar, ia membuka kembali pintu yang seharusnya tetap tertutup.
Perjalanan menuju bekas desa itu memakan waktu 2 hari. Hutan di sana terasa aneh, terlalu sunyi, terlalu hidup. Setiap kali mereka berhenti, terdengar suara samar dari balik pepohonan, seperti orang berbisik. Tapi begitu di senter, tidak ada apa-apa kecuali kabut dan aroma bunga ungu samar. Lucu ya, kata salah satu peneliti. Bunga karamunting biasanya tumbuh di tebing kering, tapi di sini justru menutupi seluruh hutan. Bunga itu memang di mana-mana, di tanah, di batang, bahkan di batu. Warnanya bukan ungu lembut seperti biasanya, tapi ungu tua seperti darah kering. Dan setiap pelopaknya tampak berdenyut lembut, seolah masih hidup. Pada malam ketiga, mereka berkemah di tepi sungai yang konon dulunya mengalir melewati tengah desa. Dimas duduk sendirian, menatap air yang memantulkan cahaya bulan pucat. Ia merasa seperti sedang diawasi. Lalu samar-samar, ia mendengar nyanyian perempuan dari arah seberang sungai. Bunga karamunting tumbuh di tanah yang berdarah. Ia menatap sekeliling, tapi tak seorang pun tampak. Namun di antara kabut, ia melihat bayangan gadis muda berdiri di tepi air, rambut panjang menutupi wajah, dan mahkota bunga di kepala. "Siapa kau?" seru Dimas pelan. Gadis itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan, menunjuk ke arah tanah di seberang sungai. Saat disinari senter, tanah itu tampak bergelombang seperti dada yang bernapas. Dan di antara rumput, tampak bekas atap rumah, bambu, genteng, dan tiang-tiang kayu. Semuanya menyembul dari dalam bumi seperti sedang mencoba keluar. Keesokan paginya, tim peneliti menemukan sesuatu yang aneh. Perangkat kompas dan GPS tidak berfungsi. Jarum kompas berputar tanpa arah. Dan setiap kali mereka mencoba meninggalkan area itu, jalan yang sama selalu membawa mereka kembali ke tepi sungai. "Kita muter di tempat," ujar Dimas. "Tapi aku yakin kita berjalan lurus." Salah satu peneliti wanita berjongkok, meneliti bunga karamunting di dekat kakinya. Ketika ia mencoba memetiknya, batang bunga itu mengeluarkan darah segar. Ia menjerit dan menjatuhkan bunga itu. Dimas mendekat, dan terkejut melihat urat nadi manusia kecil di dalam batang bunga, masih berdenyut pelan. Malamnya, satu persatu anggota tim mulai mengigau. Mereka mengigau dengan suara yang sama, suara perempuan lembut, berbisik. "Tanah lapar, darahmu segar." Ketika Dimas terbangun karena teriakan salah satu temannya, ia melihat sesuatu di luar tenda. Bayangan manusia yang tumbuh dari tanah. Wajah mereka pucat, mata kosong, tubuh separuh tanah, separuh akar. Dan di antara mereka berdiri sosok perempuan muda, menatap lurus ke arahnya. Rambutnya panjang, wajahnya setengah manusia setengah kulit pohon. Dan di dahinya tumbuh satu bunga karamunting yang masih mekar. "Sari," bisik Dimas, tanpa tahu dari mana nama itu muncul di kepalanya. Sari tersenyum lembut. "Kau tak seharusnya datang. Desa ini sudah menjadi hutan. Kami tak butuh manusia lagi." Tanah di bawah kaki Dimas berguncang. Akar-akar besar muncul, menjerat kaki mereka semua. Satu persatu peneliti terseret masuk ke dalam bumi yang lembek seperti daging. Hanya Dimas yang berhasil melepaskan diri dan berlari menembus hutan. Tapi jalan di depannya selalu kembali ke tempat yang sama. Dimanapun ia berlari, ia selalu kembali ke sungai. Dan setiap kali ia menoleh ke belakang, sosok Sari berdiri lebih dekat, menatapnya dengan mata kosong dan senyum yang tenang. "Tanah sudah memilihmu," katanya. "Kau akan menjadi bagian dari kami." Beberapa minggu kemudian, tim pencarian menemukan peralatan mereka, tenda, peta, alat ukur. Semuanya utuh, tapi tak ada satupun jasad manusia. Yang tersisa hanyalah hamparan bunga karamunting ungu tua, tumbuh subur di sekitar bekas perkemahan. Sejak itu, para pendaki menghindari kawasan itu. Namun bagi yang tersesat di malam hari, kadang terdengar suara perempuan bernyanyi lembut dari dalam kabut. Bunga karamunting tumbuh di tanah yang berdarah. Darah yang tumpah tak akan sia-sia. Dan jika mereka menatap cukup lama ke arah pohon besar di tengah hutan itu,
mereka akan melihat wajah gadis muda tersenyum dari dalam batang kayu. "Aku penjaga hutan ini," katanya pelan. "Dan sekarang, kau bagian darinya juga." Bertahun-tahun kemudian, kawasan hutan tempat desa Rantau Paku pernah berdiri resmi dinyatakan tertutup untuk umum oleh pemerintah daerah. Alasannya sederhana, tanah di sana labil dan rawan longsor. Namun para warga di dusun terdekat tahu, alasannya bukan itu. Mereka menyebutnya dengan nada pelan, seolah takut didengar sesuatu. Tanah yang menelan manusia. Di malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama tepat di atas hutan, hembusan angin membawa aroma bunga karamunting. Aroma manis, tapi anehnya seperti disertai wangi darah besi yang hangat. Beberapa warga mengaku mendengar nyanyian lembut perempuan. Selalu bait yang sama. Selalu dengan nada yang tidak manusiawi. Bunga karamunting tumbuh di tanah yang berdarah. Darah yang tumpah tak akan sia-sia. Mereka bilang, jika seseorang mengikuti suara itu terlalu jauh ke dalam hutan, ia takkan pernah kembali. Hanya akan ditemukan bekas tapak kaki yang berhenti tiba-tiba. Dan di tempat terakhir ia berdiri akan tumbuh sebatang karamunting ungu tua. Kelopaknya masih basah seolah baru disirami sesuatu yang bukan air. Tahun 2019, seorang vlogger muda asal Palembang mencoba membuat konten eksplorasi tentang desa yang hilang karena kutukan. Video itu diunggah ke internet, viral selama 2 hari. Lalu tiba-tiba menghilang dari semua platform. Namun beberapa orang sempat menontonnya lebih dulu. Dalam video terakhir yang tersisa di memori penonton, kamera bergetar di antara pepohonan, dan terdengar napas berat si vlogger. "Aku dengar suara perempuan nyanyi. Bentar, aku lihat sesuatu di depan." Setelah itu, layar berubah gelap, tapi suara tetap berjalan. Ada suara langkah pelan mendekat. Dan kemudian suara perempuan yang sama, berbisik lembut di dekat mikrofon. Karamunting sudah mekar lagi. Video itu berakhir dengan satu frame terakhir. Gambar tangan penuh tanah yang menggenggam kelopak bunga ungu tua. Kini, penduduk di daerah itu masih menanam karamunting di halaman rumah mereka. Bukan karena indah, tapi sebagai penangkal. Mereka percaya, selama bunga itu tumbuh di luar pagar, roh penjaga hutan tak akan melangkah masuk ke pekarangan manusia. Namun bila suatu malam bunga karamunting di halamanmu tiba-tiba layu dan berubah merah gelap, itu pertanda buruk. Konon, seseorang di rumah itu akan dipanggil kembali ke tanah asalnya. Dan dari jauh, akan terdengar lagi bisikan lembut dari balik pepohonan. "Tanah lapar, darahmu segar."